Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya, kenapa PO by limit saya menggunakan head and shoulder sini tadi ya. Ini bahu kirinya dan ini bahu, ini lehernya, ini kepalanya, ini leher kirinya, dan ini leher leher kanannya di sini. Nah, tentu harapan saya tadi di sini saya akan ambil PO by limit di sini. Memang tadi saya udah profit sebentar ya ketika dia koreksi ke atas, habis itu dia turun. Nah, di sini kenapa dia batal? Baru saya tersadarkan saya tidak melihat time frame besar. Saya hanya melihat seputaran M15 sampai ke M1 saja tadi. Karena niatnya mau scalping ya. Rupanya saya tidak memperhatikan di time besar. Oke, saya jelaskan. Di sini kenapa saya SL ya. 14 sama 17 dolar nih. Ya, jadi kuncinya itu ternyata memang di TF besar. Sebelumnya memang saya dapat PO sell semua ada kena. Nah, entry saya di sini tadi itu pun saya terlalu cepat meletakkan SL plus, makanya dia jemput entry saya yang ini tadi, yang PO yang saya di sini tadi. Nah, yang mana SL yang saya letak tadi di sini yang udah saya share di dalam grup. Teman-teman bisa lihat, seharusnya jika saya tetap letak SL saya di sini, insya Allah entry saya selamat. Tapi berkenaan saya terburu-buru ya, karena saya pergi keluar jadi saya tutup dan saya niat amankan, ternyata jemput SL-nya di sini. Sebelum dia melengkapi setup HNS pula untuk turun di sini. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan kenapa dia batal. Nah, coba sekarang kita naik dulu ke time frame H1 ya, ke H1. Nah, sekarang saya miringkan layar biar bisa melihat dalam jangkauan yang besar. Oke, ini abaikan ya kotak yang ini. Nah, jadi di sini dulu perhatikan. Di sini coba kita tarik pibo karena kita tahu. Aduh, sebentar. Iya, elah. Nah, kini kita tahu pibo adalah poin penting kita menentukan arah yang secara besar, secara garis besar gitu loh. Nah, sekarang coba kita setting pibonya. Tarik pibo nih, karena ini low. Kita tarik ke atas ini. Nampak? Dia masih berada di zone decision level. Ya kan? Zone decision level. Makanya di sini tadi dia ya, kemarin maksudnya, ini dia koreksi ke atas. Ya kan? Koreksi ke atas. Sementara ini kita bukan katakan dia koreksi. Pertama dia masuk ke sini, kita bukan katakan dia sebagai koreksi, tapi bagai ya, koreksi ini yang koreksi. Dan ketika dia menyentuh tuh ya, sebentar ya. Nah, ketika dia menyentuh level ini tadi, itu awalnya kita mengesan ialah koreksi dari tren naik. Ya, gitu kan? Nah, koreksi dari tren naik. Tapi di sini tentunya di sini kita dapat poin entry ya, karena ada di sini dapat naik, tentu di time frame kecil kita dapat poin entry di sini. Nah, kenapa dia sekarang turun? Karena di sini kita dapat lagi nih. Kita hapus dulu pibo yang ini. Kita ambil pibo baru. Aduh. Kita ambil pibo baru. Tarik dari high ini sehingga sini. Nah, nampak? Di situ pun dia yang saya letakkan sell limit saya di situ. Di situ dia tertahan di situ.
market tidak break area itu. Jadi syarat dia untuk penentuan tren, syarat dia ini trend buy ini tetap lanjutkan naik. Ketika H1 ini kita tarik lagi ini koreksi yang ini tadi ke sini, ketika dia break close dia di atas decision level ini, maka itu adalah signal dia akan meneruskan arah tren. Tapi jika dia tertahan di sini, tentu saya ada bagikan analisanya di time frame kecil, ada HNSL di sini ya. Nah, itu pertanda ini tren ini telah batal. Dan palit dia batalnya ialah ketika, dia perlu konfirmasi yang kedua. Yang pertama kita dapat isyarat baru, isyarat dia tidak break ini, baru dikatakan dia batal ketika, sekarang kita hapus lagi Fibo nih. Ini dia syarat dia dikatakan batal nantinya. Sebentar. Syarat dia dikatakan batal jika dia terjadi koreksi ya seperti ini, yang ini ke sini pula. Nih, dia baru dikatakan terkonfirmasi dia batal. Yang awalnya di sini masih kan dari sini ke sini kita tarik Fibo tadi, dia signal awal nih karena tidak break. Ya kan? Signal awal kalau dia ini akan batal. Ya. Dia baru dikatakan valid dari sini ke sini ketika ini telah di breakout tadi, level decisionnya yang kita tarik dari sini ke sini tadi. Ternyata dia turun, belum valid dia batal. Baru dia katakan valid ataupun konfirmasi dia batal ketika nih swing low nih dan swing high ini kita tarik Fibo sekarang nih, dia telah di breakout. Ini dia telah di breakout. Itu dia arahnya perjalanan dia itu tadi. Dia telah di breakout. Nampak sel yang sebatang ini dia breakout level decision 2, level maksimal kita katakan dia koreksi. Sekarang dia udah batal. Itulah makanya dia turun. Itu salah satu penentuan arah marketnya itu tadi. Oke, berarti trend buy semasa ini udah batal. Jadi maksimal dia lagi untuk menurun di mana? Kita bisa kesan, tengok di H4. Di H4 kita tarik lagi Fibo. Nih, kita tarik Fibo. Apa enggak? Fibo yang kita tarik ini masih berkemungkinan menahan level itu. Sebentar. Di level sini dia masih mungkin menahan di sini. Sejajar dia dengan adanya FBDZ maksudnya. Ada FBDZ nih yang sel sebatang nih yang saya kotakin. Itu dia penahan dia untuk turun. Ya kan? Penahan dia untuk turun. Satu lagi, kalau dia break nanti, pertama kalau dia tidak break nanti, maka market melanjutkan kenaikan untuk di atas. Apa pengkukuhnya? Kita tengok di time frame D1. Di D1 dia sekarang berada nantinya di level tadi itu. Ini decision level ini berada di area re-entry buy dari D1. Nampak MA5, MA10 low warna merah. Ini dia kawasannya. Searah kan? Jadi syarat dia market ini akan bertukar arah secara keseluruhan nantinya. Dia mesti break level decision ini dulu. Kalau dia break close dia di bawah ini, maka itu signal untuk kita. Atau lebih awal kita melihat di Hespo. Di Hespo nih kita nampak nih level decision level ada demand, ya kan? Kenapa kalau dia di break ini saya katakan kita udah boleh ngesan awal dia akan menjadi setup sell di daily ini. Di sini kita melihat. Sorry. Nih, coba lihat di CS yang saya lingkar nih. Yang saya kotakin tuh. Seandainya market turun nanti break low demand ini, tentu SOP head and shoulder berlaku di sini kan? Sebentar saya bawa bacaannya nih, saya jelaskan. Oke, ini tentunya menjadi SOP bahu kiri kan, dengan syarat atau rule-nya
2 engulfing candlestick, dapat SOP-nya. Nah sekarang dia naik membuat head. Nah kalau dia close di bawah sini nantinya, tentu kita udah dapat kesan ini leher kiri, ini leher kanannya di sini minimal nanti. Nah leher kanannya ini lebih rendah kan? Nah dapat lagi SOP-nya. Tentu kalau udah seperti ini close-nya di H4 nih nanti, kita boleh nunggu di zone sini nanti, kotak ini nanti untuk selnya. Tapi kalau tidak dia break area ini nanti ya, low dari demand ini ya, leher kiri ini, kalau tidak diberi dia bawa dia selama 4 jam ke depan atau berapa jam ke depan, yang penting dia kita tengok candlestick H4 nya. Kalau dia tidak di break, maka tren naik akan masih berlaku ya, masih akan berlaku berdasarkan Fibo ini tadi dan ada MBZ. Oke, itu kuncinya. Nah sekarang sementara ini peluang dia turun nampak dari mana saya perhatikan. Saya lihat dia peluang dia tuh tetap turun tuh di tren frame kecil tadi itulah. Sekarang kita turun ke H1. Turun ke H1. Kita hapus dulu zone menunggu tuh H4 nih tadi, kita hapus. Nah, dia H1. Tanda dia turun tadi, ini setelah kita tarik. Ya, sorry. Ini setelah kita tarik tadi. Ini. Nampak? Ini kita tarik Fibo dia penahannya di sini, ya. Tentu di H1 ini pattern. Apa enggak pattern dia? Seharusnya ini yang harus kita sell tadi di sini nih. Nah, memang di H1 SOP secara tidak penuh. Ya. Apa? Coba tengok CS ini. Saya besarkan layar. Nampak? CS yang harusnya menjadi SOP yang kita harapkan, SOP dari engulfing 3 batang candle, nampak nggak? Dia tidak break low-nya. Nah, memang tidak cantik, ya kan? Tapi dia sudah tergolong HNS. Kenapa? Karena kita didukung, Pak. Karena kita telah didukung dengan adanya kita tarik Fibo dari sini tadi, dia tertahan oleh decreasing level. Oke? Dan juga kalaupun ini tidak penuh SOP dia ini tadi, tapi secara dia SOP yang lainnya dia masuk. Anggap ini leher kiri, bahu kiri, leher kiri, kepala, ya kan? Ini belum close dia di bawah nih. Di bawah nih kan low-nya. Ini dia yang close. Berarti ini leher kanannya. Nah, ini bahu kanan dia. Bahu kanan kita didukung dengan adanya Fibo henjut tadi. Kenapa dari retrace di situ? Dan dia lanjut turun. Itu kuncinya. Oke, berarti dia sekarang nih menjadi setup dari Fibo, retracement dari Fibo, dan HNS secara tidak sempurna karena engulfing di bahu kirinya tidak cantik. Oke. Nah, sekarang kita turun ke M30. Nampak cantik nggak bentuk HNS dia di sana? Nah, inilah baru terjawab dia. Nah, jadi di sini kita tengok apa kan? Di D1 di M30 kita udah dapatkan setup yang cantik. Apa enggak? Nih saya coba tarikkan lagi zone untuk kita entry sell-nya. Nampak? Sehingga low CS bayang ini. Apa enggak? Dia telah sentuh. Jadi di sini kita dapat melihat nih. Di H1 tadi memang tak cantik karena tidak ada engulfingnya kan. Nah di M30 kita udah nampak nih setupnya. Nampak kan? Bahu kiri, leher kiri, kepala. Di sini bukan leher kanan nih karena dia belum record demand yang ini. Ini dia leher kanannya. Dan dia naik membuat bahu kiri, masuk dia kan dalam zone, sempurnalah dia. Itu dia pendukung dia tadi. Nah, seharusnya dari situ saya tadi karena saya terfokus pada M5 aja, M5, M15, M5, M15. Karena tujuannya scalping. Nah, jadi seharusnya kalau dengan udah nampak arah market dari ini,
dari sini dengan cara seperti ini tadi, kita harusnya fokus kepada setup sell aja yang kita cari, meskipun ada setup buy yang mesti seperti ini tadi yang saya entry di sini tadi, buy limit yang kena SL saya ini tadi, ini di M5 ya, karena ini tadi trennya menyatakan kuat turun. Nah, kembali lagi kita baca ini ya kan, pertanda lagi bahwa ini adalah koreksi ke atas, bukannya setup untuk kenaikan, lanjutkan tren. Dan pengkuku untuk kita kenapa zone ini menjadi zone re-entry kita, selain dari Fibo kita jumpain di sini tadi, dan dari sini kita bisa baca nih RN atau RS ya, leher kanan menuju ke bahu kiri. Kita nampak tuh caranya turun ke temperan bawah M15 dulu. Nampak nggak? Di M15 teman-teman bisa lihat, ini zone kita entry tadi ya, zone kita, sell zone kita nih. Nampak nggak? Dia tidak ada setup ya kan, tidak ada setup HNS di sini. Kita tengok pun sampai temperan M1 dia tidak ada setup HNS di sini. Nah, dia terus naik, tentu di sini channel kita tarik nih, continuation dia jatuhnya di sini. Nampak kan? Itulah kunci dia tadi. Nah, sekarang turun lagi. Kalau membuktikan nih, kita tandai dulu biar mudah. Nih, kita tarik ke sini. Kita tandain ada nggak reversal di temperan kecilnya ini. 5. Kita cari kotak tadi tuh. Nih. Nampak? Tidak ada juga hand shoulder sini kan? Nah, ini yang saya ambil entry, bukan ya? Sebentar saya tengok. Bukan di situ HNS-nya. Nah, kalaupun kita ambil di sini sebagai HNS ya, inilah saya dapat tipsnya. HNS yang cantik untuk kita entry itu jangan sampai berhari-hari dia baru dapat masuk. Kecuali umpamanya nih ini jadi palit dia nanti. Jangan umpamanya nih nanti palit sampai di sini dia naik gitu kan. Nah, nyatanya dia ada di breakout kena SL kita nih. Nah, ini dia hand shoulders-nya dia nih, bahu kirinya. Nih. Nampak? Ya kan? Ini bahu kirinya. Tentu kalau sebentar saya tarik sampai ke ujung biar teman-teman semua nampak kenapa dia jangan kita ambil setup HNS yang seperti ini. Memang dia naik, ya kan? Tapi setelah jemput SL kita kurang ke bawah. Nih, nampak nggak SL kita di sini, tipis di atas, di bawah headnya ini. Nampak dijemput kan? Baru dia naik. Nah, jadi sebaiknya head and shoulders itu dia harus berdekatan dengan situ, ya. Ini bahu kirinya, ini bahu kanannya. Kalau bisa jangan sampai lewat berhari-hari macam ini, ataupun jangan sampai lama. Nah, untuk teman-teman nampaknya silakan di backtest nanti kenapa saya katakan seperti itu. Ya. Nah, kembali ke topik pembacaan RN to RS tadi itu. Nah, sekarang kita berada di temperan M5. Kita nampak nggak? Ada bahu kiri. Nah, coba tengok nih yang jadi cek sarah kuku buy ini. Dan dia buat entry. Dia tidak sentuh level zone entry kita. Tentu entry kita di sini tidak dapat kan? Nah, jadi di situ udah dapat kita isyarat, di M5 juga nggak ada nih head and shoulders untuk kenaikan. Ya kan? Kenaikan pun dia ini berdasarkan Fibo dapat nih. Ini tertahan karena Fibo. Nah, itu dia membuat dia, kenapa kita katakan RN to RS di M30 tadi itu hanya koreksi, bukan arah. Karena di sini kita nggak dapat reversal. Nah, sekarang coba tarik Fibo, pasti lebih jelas. Ini ditahan dia, kenapa di sini dia karena masuk dari zone re-entry berdasarkan Fibo, ya kan? Tertahan dia di situ. Tapi zone dari setup dari HNS kita belum dijemput. Leher kiri, cari bahu kiri, leher kiri, head, leher kanan, retestnya dia nggak masuk ke zona entry kita. Maka sampai beberapa menit
Nah, kemudian pun tak ada dia masuk, besok paginya baru masuk, ya kan? Yang dia masuk ini tadi, dia masuk malah membuat PO bayi kita tadi itu batal. Ya, seperti saya bilang tadi, jangan dibiarkan lama. Kalaupun biarkan lama seperti ini, mestinya ada tren di temperan besar yang searah menyatakan baik. Itu. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang baru bermula, hindarilah kalau HNS yang tidak sempurna terjadi seperti ini di hari yang sama gitu kan. Jangan sampai berlebih macam ini tadi. Nah, entry saya yang batal tadi itu pun model itu juga. Oke, intinya dia dapat kita kan kenapa RN terjadi situ. RN dan RS itu kenapa dia valid di RS-nya bau kanannya maksudnya untuk turun dari M30 tadi. Nah, di sini kita ada dapat head and shoulders biar lebih kukuh lagi. Silahkan teman-teman lihat di temperam kecil M1 turun ke M1. Benar nggak? Nah, ini dia. Ini RS-nya di atas, ini RN di bawah. Coba tengok baca BBMA. Sama kan yang tadi juga Mas Jan kan? Tidak ada. Nah, tentu kalau di sini setup head and shoulders kita di M1. Ini dia. Sel terakhir. Nah, ya kan? Seharusnya setelah dia buat bau kiri, leher kiri kepala dan leher kanan dia turun. Rupanya nggak turun juga. Kita harap lagi beberapa menit ke depan nggak juga turun. Nah, di M5 ini dia tadi setup dia tadi kan. Ini dia bahu kanannya harusnya, tapi dia tidak jemput. Itulah isyarat karena tidak ada reversal. Isyarat bahu kanan ataupun setup HN cell di M30 tadi itu valid. Oke. Kita hapus. Nah, sekarang coba lagi tengok ini di bagian sini, semuanya bersebab semuanya. Balik arah dia selalu ada HNS. Kalau tidak ada HNS, umpamanya dari sini kita contohkan dulu yang ini. Hapus, saya tambahkan referensial. Nih. RN dari bawah kanan nih, leher kiri ini. Ya kan saya kotakin itu. Kan HNS ini di M30. Kenapa dia naik di situ? Kita nampak tadi. Tidak adanya setup dari reversal, ya kan? Tentu kalau dia naik kita bisa ambil peluang buy. Peluangnya yang kita ambil ialah pibo henjut tadi. Dia tertahan, ya kan? Nah, tentu kita TP-nya minimal nanti maksimal maksudnya. Tentu di area sini, area bahu kanan nih, bahu kiri yang kita menunggu zone entry kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ kita nampak. Nah, sekarang kita filter lagi. Ini kenapa ini nih bahu kanan nih valid? Selain kita dapat pengkuku zone entry kita dari bahu kiri, kita juga bisa turun. Tengok di temperam kecil M15. Oke. Ini seperti yang saya setup yang saya bagikan saya entry sebelumnya tadi. Ya. Ini udah jalan setup saya sebelumnya. Ini saya entry lagi, saya buat PO limit lagi karena saya melihat tadi ada di temperam kecil M1 tadi itu setup lagi tuh. Mana ini tanda nih horizontal merah. Tapi dia tidak jemput nih. Nah, kan ini ada setup nih di M1-nya tadi nih. Baru beberapa hari nanti dia naik, itu mesti saya close nih karena itu udah batal di setupnya. Gitu loh. Karena bukan di hari yang sama ataupun bukan di beberapa menit atau beberapa jam di hari yang sama dia jemput. Besok kan harinya juga baru dia jemput, sama dengan ini tadi. Setup yang saya kasih tahu tadi ini yang batalnya tadi. Bukan di menit yang sama, ya kan? Ini pun sama sehari tapi dia tetap batal karena arah kita udah screening, udah kita analisa tadi, nampak arah semuanya cenderung turun. Oke? Itu dia. Nah, sekarang kita tengok nih kenapa di bahu kanan ini selain ada EBEZ di sini tadi, selain ada pibo juga kita tarik dari sini ke sini, tahan dia pibo di sini ya, dari atas sampai ke bawah sini dapat dia pibo di sini dan bahu kanan juga dia di situ.
Nah, kita tengok di temperan kecil pasti ada setup HNS di situ. Inilah selalu saya katakan sama Anda semua, kunci market bergerak itu hanya dua. Kalau nggak reversal, continuation, itu yang kita cari. Reversal, cari aja HNS. Continuation, carilah weight guess kah, apakah gitu loh. Yang penting saya kasihkan simple weight guess kemarin dengan channel aja seperti itu. Nah, ataupun dengan koreksi yang ini tadi, cara melihat koreksi yang ini tadi, kita nampak kalau tidak ada HNS dia di sini berarti dia cenderung akan menjadi koreksi nantinya di temperan besarnya, ya kan? Koreksi temperan besar tentunya menjadi continuation ini kalau kita tarik channel. Itu aja. Nah, sekarang kita tengok di M5. Ada nggak HNS? Ada kan? Nggak ada kan? Nah, di sini dia memberitahu kalau kita tarik Fibo nih, ini area decision level nih. Ini setup entry kita nih. Apalagi pengkukunya nih. Apa enggak? Ada EBSZ. Tentu setelah kita entry di sini, entry kedua kita dapat lagi peluang di sini. Fibo dan EBSZ. Pengen tahu filter di temperan bawah, apa pengkuku saya entry di Fibo EBSZ itu? Turun ke M1. Gitu aja kuncinya terus. Mana dia tadi nih? Nih, saya kecilkan ya biar nampak. Nih. Nih. Apa enggak? Duh. Nih. Kita tengok. Ada enggak HNS di sini? Ada enggak? Ini dia. Yang soldersnya. Ini yang saya buat PO limit tadi itu, buat ulang di sini. Nampak? Enggak dijemputnya kan? Enggak dijemputnya kan? Yang ada Fibo henjut setupnya tadi di sini tadi. Ya enggak? Seharusnya setup HNS ini bau kiri, ini lehernya. Yang ini yang koreksi naik kan, karena ini leher kanannya nanti. Gitu loh. Kalau ini kita jadikan leher kiri, leher kanan, ini kita nggak jumpain SOP-nya. Ya enggak? Nah, disitulah peluang-peluang kita katakan tadi itu, yang saya katakan cara kita melihat market tuh dari sini. Jadi kita udah nampak pergerakan harga itu seperti apa. Kan? Ini kalau kita gambar channel, ini nampak nih, di break sama dia. Naik, turun dia habis itu potong. Nah, ini pun ditarik Fibo, kita dapat tadi Fibo di sini. Oke, itulah cara kita nengok market itu. Makanya saya sarankan seperti yang saya sarankan sebelumnya. Ini setup entry yang saya entry PO limit kemarin itu. Kemarin pagi tadi ya, pagi tadi kalau nggak salah nih. Nah, ini nampak PO saya dijemput karena ada EBSZ tadi itu. Nah, nih temperan M1 ada setup HNS. M5 pun nampak HNS tadi nih. Nampak nggak kecantikan dia itu? Bagaimana cara kita membaca itu tadi? Yang penting SOP lah jumpain dulu. Paham teman-teman dengan cara penggunaan SOP ini? Alhamdulillah senang lah tuh. SOP ada saya kirim di screenshot kemarin, saya kirim ke grup. Silakan simpan dan pahami notanya itu. Saya jelaskan detail di situ. Nah, sekarang kita lihat. Nih, di M1 aja lah kita coba tarik Fibo. Dukung nggak dia turun nih? Kenapa? Apa nggak? Ya kan? Tertahan dia kan di Fibo, di Kisen kan? Nih peluang entry kita di sini nih. Peluang entry. Kenapa saya katakan peluang entry di sini? Karena di filter lagi nggak bisa nih. Oke, pengkuku kita nggak ada, ya kan gitu. Udah decision level ya memang. Tengok sebelah kiri tidak ada EBSZ, ya kan? Supply lah intinya. Oke, kita hapus dulu Fibo biar nggak ganggu. Nah sekarang tengok nih. Aduh, ini masuk nggak penyokong kita nih? Apa enggak? Apa yang saya tanda itu? Apa enggak penyokong kita di situ? Ya kan?
Nampak penyokongnya? Support become resistant. Tuh, yang masih press dia. Nampak? Ataupun ini kalau dalam ilmu fresh actionnya, ini SR flip namanya. Sama aja penamaannya aja dibuat-buat dalam belajar fresh action tuh. Namanya aja orang tuh rubah, SR flip ataupun support become resistant. Syaratnya apa nih? Nampak nih, ada resisten yang sama tinggi nih. Nih, di ketiganya dia baru naik, sentuh dan terjun di habis tuh. Kalau secara BBMA kita baca cara ilmu yang kita gunakan, di sini tadi kita tertahan nih level pibo nih di sini dia. Nah, kita tarik lagi nih peluang pibo nih. Nih kita baca dari pibo lagi nih. Nah, di sini mestinya kita harus sudah confident. Nampak nggak? Nih, dia naik ke kedua kali. Apa yang membuat kita confident selain dari SNR tadi, support become resistant tadi? Kita baca nih, nampak nih yang saya tandakan ini. Ini bahu kiri nih. Ini leher. Ini kepala. Ya kan? Nih leher kanan. Harusnya kita menunggu di sini kan? Tapi tak dijemput. Ya enggak? Tak dijemput. Tapi dari pibo dapat. Apa pendukung dari pibo? Ada nih supply di sini nih. Ada support juga di sini nih. Udah di sini seharusnya teman-teman udah pede itu, SL-nya di atas. Tapi kalau mau henjut di sini. SL di atas lebih tipis. Itulah dia. Makanya di sini setelah saya tengok kenapa SL saya ini dijemput ya, PO limit saya tadi itu menjadi batal. Ternyata itu tadi jawabannya ada di temp frame besar. Nih, PO ini saya tadi batal. Ya. Bahu kiri bahu kanan ini tadi batal. Itu dia penyebabnya. Nah, jadi saat ini nih peluang cantik sekarang nih saya merekomendasikan cari peluang entry sell sehingga nih sampai di sini bolehlah kita TP kan nanti, atau pakai MM80 20 entry umpamanya 2 layar ya kan, entry dapat setup nanti di terminal kecil entry sampai sini. TP kan 80%, 20% sisa dengan log BE. Kenapa saya buat di situ TP-nya? Karena ini tadi apa enggak? Area EBZ ya kan? EBZ dan leher kiri yang menahan di sini. Nah, tentu kenapa saya suruh cut profit 1? Kalau seandainya dia nanti jadi leher kanan di sini, kita 80% aman. Kalau dia retest ke atas, kita bisa entry lagi nih di zone bahu kiri ini nanti. Baru kita entry lagi. Intinya kita selamatkan dulu yang tadi itu, baru kita entry lagi. Nanti dapat lagi zone-zone di mana kita take profit 80%, close, hold yang 20%-nya. Sehingga mana? Nah, itu makanya saya sarankan, karena di sini kita nggak tahu nih akan jadi head and shoulders tembuskah dia atau tidak nanti gitu loh, ya kan? Karena memang di sini penahan lagi nih, dari sini kita tarik pibo tadi ada area di sini nih, area pibo, ingat nggak di area pibo? Dan satu lagi yang menjadi perlawanan untuk buy itu di D1, dia adalah re-entry, dia zone re-entry buy di sini, nampak kan? Nah, di situ kita kena hati-hati. Nah, kenapa? Baca BBMA lagi. Extreme, Cesara Kuku, re-entry, CSM. Tentu buat re-entry dia. Re-entry batal atau tidaknya itu kan udah saya jelaskan tadi. Di H4 nih mesti dia break. Ya. Mesti dia break nih dulu. Break dia yang ini. Low dari ini nih, di mana ini? Leher kiri ini, maka terjadilah setup re-entry batal di D1. Tapi kalau dia reject aja pibonya di sini, candlestick di sini, ya kan? Didukung kita ada zone koreksi dari tarik pibo sini tadi, decision level sini, ada demand di sini. Tentu jadi ekstrim dia nanti di sini. Syaratnya apa? Tentu di time frame H1 sampai M1 punya cerita. Jawabannya di H1 sampai M1 punya cerita. Apa setup yang kita nampak? Kalau nampak sampai di sini nanti banyak tertahan reject di sini dan membuat setup HNS buy dia, makanya di situ kita bisa ambil setup buy nanti seperti itu.
Tapi kalau nampaknya tidak ada setup by HNS atau apa di sini nanti penyokong yang lain, dan tunggulah break ini, baru kita cari setup by setup sell nanti. Nah seperti itu. Sampai di sini dia nanti seumpamanya break di sini, close DCS4 di sini, silahkan filter CS4 tuh turun ke tepi bawah yang RN-nya, layer kirinya, layer kanannya ini nanti kita bisa ambil buy lagi nanti nih, sehingga sini karena kita udah dapat setup high and solid, data konfirmasi dengan keluarnya leher kanan, kita bisa ambil buy nanti nih, sehingga dia jemput zone entry kita ini, area zone sell area kita nih. Nah, sampai di situ dengan syarat ada HNS pula di temperan bawah. Silahkan diperhatikan nanti karena ini saya analisa menggunakan live market, jadi teman-teman lihatlah bukti hasilnya nanti. Ataupun nanti setelah teman-teman lihat video ini, market udah jalan atau besok paginya teman baru lihat, tengok lagi. Begitu cara belajarnya itu. Benar nggak yang dianalisa dengan Mas Iwan tadi itu hasilnya seperti itu? Nah, coba ditengok nanti dan dites nanti ya. Jadi saya rasa cukup dulu. Nanti kalau ada hal yang baru lagi ataupun yang penting untuk saya sampaikan untuk teman-teman tahu, saya buatkan video ataupun saya lukis lagi seperti yang saya lukis tadinya yang saya kirim di grup. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.